Audio Jungle. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat hari Sabtu dan selamat beribadah. Dan kita mau datang bersama-sama ke hadirat Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama dan kita mau mengatakan Yesus terlebih besar. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Yesus terlebih besar. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, bahwa sore hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu bersama-sama. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bahwa satu kesempatan ini lagi ya Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, penuhilah hati kami dan ucapkan syukur dan layak memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, mari kita pujikan bersama-sama pujian ini dengan penuh semangat. Tuhan Allah di pihak kita. Dia mengasihi dan
sehingga kami Tuhan boleh dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ini Bapa. Tuhan, Kau kirimkanlah Roh Kudus Tuhan di dalam hatinya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan supaya konsentrasi dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami menyerahkan jam-jam pemberitaan firman-Mu ini Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman pemuda, bagaimana kabar semua teman-teman? Kevi bersyukur kita bisa kembali lagi beribadah bersama-sama, satu anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang Kevi kasih judul pribadi yang disukai. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kita semua nggak bisa hidup tanpa orang lain. Setiap kita itu butuh seseorang atau butuh orang lain dalam kehidupan kita. Nah, betapa menyenangkan ketika kita menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Kita punya orang-orang yang mendukung kita punya orang-orang yang senang ketika kita ada di tengah-tengah mereka, orang-orang yang mensupport kita, yang ketika kita punya masalah mereka ada buat kita. Tapi kebanyakan ada orang-orang tertentu atau anak-anak muda zaman sekarang yang kurang disukai atau kehadirannya malah jadinya kenapa sih dia ada di dalam komunitasku, aku nggak mau datang gereja, Ivy aku nggak suka ke gereja karena ada dia, atau Ivy aku malas ibadah pemuda karena ada orang itu yang aku nggak suka. Bahkan kadang-kadang satu komunitas di pemuda pun kita saling sikut menyikut atau kurang suka-suka gitu. Tapi hari ini itu semua orang, semua gereja, semua komunitas, bukan cuma di pemuda, di semua tempat akan ada situasi seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama menjadi seorang pribadi yang disukai oleh banyak orang, kepribadi yang mampu menarik perhatian orang lain, pribadi yang menyenangkan di antara orang-orang di sekitarnya. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Rut. Di dalam Alkitab kita buka sama-sama dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Sebenarnya panjang. Teman-teman kalau mau belajar baca ini di rumah masing-masing saja ya, supaya Kevi nggak habiskan waktu untuk baca satu persatu ayatnya. Kevi mau kasih dua hal. Yang penting pelayanan dalam kita membangun hubungan. Jadi pribadi yang seperti apa sih Kevi? Pribadi yang menarik perhatian, pribadi yang disukai itu seperti apa, dan Rut menjadi seorang pribadi yang disukai karena Rut punya dua hal yang menonjol dalam dirinya dia untuk menjadi seseorang yang menarik perhatian, bahkan perhatian dari seorang yang namanya Boas. Nah, kita baca dalam Rut pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kevi baca ya. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi akhirnya Rut sekarang ada di tengah-tengah bangsa Israel, seorang bangsa atau keturunan yang gak mengenal Tuhan, karena dia menikah dengan anaknya Naomi anaknya sudah mati. Akhirnya Rut ikut mertuanya pulang ke bangsanya. Rut sekarang harus bekerja membantu mertuanya Naomi untuk hidup mereka sehari-hari. Maka Rut pergilah bekerja di ladangnya seorang yang bernama Boas. Yang pertama yang kita pelajari adalah Rut adalah seorang pribadi yang rajin, tekun, dan penuh dengan semangat. Mengapa Kevi bilang seperti itu? Karena ayat 7, ayat 8 itu Boas datang dan lihat, wadah, itu siapa? Dia tanya sama pengerjanya. Lalu mereka bilang, oh itu menantunya Naomi. Dari pagi dia datang lalu dia bekerja dan sampai sekarang gak berhenti. Dia asik bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, dengan rajin gitu. Jadi tekun dari pagi sampai sore itu menunjukkan bahwa dia itu penuh semangat, tekun, dan rajin. Nah teman-teman pemuda,
Jadilah pribadi yang menarik atau disukai dengan jadilah orang yang penuh dengan semangat, orang yang rajin, orang yang tekun. Ketika kita penuh dengan semangat, kita bisa menularkan semangat dan sukacita buat orang lain. Ketika kita rajin, baik di tempat pekerjaan, baik di sekolah, baik dimanapun, ketika kita rajin, kita disukai, ya kan? Ketika kita jadi orang yang semangat, orang-orang di sekitar kita akan senang dengan kehadiran kita karena kita semangat. Ketika kita tekun lakukan sesuatu, kita bisa jadi teladan dan jadi contoh buat orang lain. Dan Ruth menunjukkan satu teladan, satu hal yang dilihat oleh orang-orang di sekitar. Bahkan Boaz pun menjadi menyukai Ruth hanya karena dia lihat Ruth itu rajin, penuh semangat dan tekun. Kayfi harap setiap kita jadi anak-anak muda yang penuh dengan semangat. Apalagi kita anak muda kan, harus jadi anak-anak muda yang semangat. Dengan begitu kita orang lain dapat melihat bahwa kita itu orang yang berbeda karena kita penuh dengan semangat. Wow, dekat dia aku jadi tambah semangat. Yang kedua, jadilah pribadi yang setia. Rut pasal 2 ayat yang 11. Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Nah, teman-teman, hal kedua yang harus kita lakukan untuk menjadi pribadi yang disukai adalah jadilah pribadi yang setia. Ketika Boaz melihat Ruth, Boaz itu sudah mendengar banyak kabar tentang Ruth, bahwa bagaimana Ruth dia begitu setia sama mertuanya Naomi, bagaimana Ruth meninggalkan semuanya dan mengikuti Naomi, bagaimana Ruth tinggal bersama Naomi dan hidup bersama-sama dengan mertuanya di negara yang asing bagi Ruth, karena Ruth adalah bukan orang Israel. Tapi karena kesetiaannya Ruth itu membuat Boaz itu tertarik gitu. Ketika Boaz lihat Ruth itu seorang yang setia. Teman-teman, jadilah anak-anak muda yang setia. Zaman sekarang jadi orang yang setia itu susah gitu ya kan. Jadi pribadi yang setia gak gampang. Apalagi di zaman-zaman seperti ini. Tapi Ruth membuktikan bahwa dia adalah seorang yang setia. Baik kepada mertuanya Naomi. Sepanjang dia mengikuti Naomi, dia melakukan hal-hal dengan setia. Dan ketika Boaz mendengar hal itu, Boaz jatuh hati, Boaz suka itu. Bukan jatuh hati karena cinta, belum. Tapi Boaz suka karena Boaz mendengar kesetiaan seorang Ruth kepada mertuanya Naomi. Nah, di dalam bidang apapun, dalam hubungan, dalam pelayanan, dalam persahabatan, dalam pekerjaan, jadilah pribadi yang setia. Karena Amsal katakan orang baik itu banyak, tapi orang setia gak banyak. Kamu jadilah salah satunya, pribadi yang setia, orang yang disukai. Ruth disukai karena Ruth setia dalam perkara-perkara yang dipercayakan kepada dia. Jadilah orang-orang yang setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan menambahkan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan, jadilah pribadi yang setia melayani. Dalam hubungan, berteman, jadilah teman-teman yang setia, saling mendukung dan menolong. Dalam hubungan pacaran, jadilah orang yang setia. Dalam pekerjaan, jadilah pribadi yang setia. Kalau kita setia di tempat pekerjaan, maka kita akan disukai. Dalam kuliah atau sekolah, jadilah anak-anak muda yang setia, belajar dengan sungguh-sungguh, kerjakan semua tugas-tugasmu, itu disukai oleh Tuhan. Dan orang-orang yang melihat kita pun akan menyukai kita karena kita adalah pribadi yang setia. Karena itu Kayfi harap dalam kehidupan kita setiap hari, kalau kita mau disukai, belajar dari Ruth. Ruth tunjukkan dua hal yang istimewa, yaitu dia menjadi pribadi yang penuh semangat, tekun, rajin, dan pribadi yang setia. Oke, itu saja firman Tuhan Kayfi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mau jadi pribadi yang setia, pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami biar sepanjang hidup kami melakukan apa yang Tuhan mau, penuh semangat, sukacita, kami dapat membagikan kasih kepada setiap orang. Dan biar nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami anak-anak muda. Kami bersyukur Bapa, biar apa yang kami pelajari dari Ruth dapat kami lakukan juga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom.